Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini Taurus adalah keuanganmu di bulan Oktober tahun 2023 ya. Kira-kira bagaimana nanti situasi dan kondisi keuanganmu di bulan Oktober? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus, Taurus, Taurus. Keuangan Taurus di bulan Oktober. Taurus. Taurus, saya lihat di sini ya. Ada beberapa mungkin yang mau buka usaha ataupun perlu modal ya. Saya lihat di sini ada keseimbangan di mana mungkin kalau dibilang minus-minus enggak juga, untung-untung enggak juga ya. Artinya seimbang di mana kamu akan mendapatkan rezeki, tetapi memang ada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang seimbang dengan pengeluaranmu. Jadi di sini semesta mau sampaikan ya, jangan terlalu banyak hutang. Ya, mungkin ya kalau memang sudah mengambil beberapa cicilan ya, nggak apa-apa, diselesaikan aja dulu, nggak usah ditambah lagi. Ataupun mungkin kondisinya di sini yang tadi saya bilang ya, gali lubang tutup lubang. Nah ini hati-hati ya, karena mungkin ada beberapa yang malah kamu bantu ya, tapi malah kamu berhutang lagi karena kamu dipersulit, mereka nggak kembalikan duit kamu. Nah ini hati-hati di sini ya, karena ada beberapa yang hanya memanfaatkan kebaikanmu ya, dibilangnya nanti diganti tapi ujung-ujungnya lupa atau alasan ini alasan itu ya. Ataupun kalau kamu punya hutang ya diselesaikan. Kalau kamu punya piutang ya ditagih, rajin tagih ya. Tapi ya itu resiko ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini, kamu yang malah dipersulit ya atas uang kamu ya. Mereka nggak tepati janji. Nah ini hati-hati. Kalau orang itu memang pantas untuk kamu bantu, silahkan dibantu. Kalau tidak ya harus bisa berani untuk menolak atau berkata tidak ya. Oke. Jadi saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya lagi bingung ya, cemas. Ada beberapa yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan ataupun lagi sepi-sepi jualan. Saya lihat di sini jangan takut ya. Ke depan akan jualan lumayan ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kalau seandainya kamu berwirausaha ya, ada beberapa yang mendapatkan proyek, ada juga yang ya namanya gitu. Kalau kita proyek kan otomatis kan kita harus modal duluan. Nah ini modalnya nih yang harus kamu punya ya. Jadi itu yang saya bilang ya, kamu memberikan modal, keluarkan modal dulu tapi untuk pendapatan di hari esok gitu. Tetapi hati-hati juga, ada yang mungkin investasi bodong ini yang jangan sampai kamu ikut ya. Iming-iming bunga tinggi atau yang tadi saya bilang ya, mereka meminjam uang dengan iming-iming, wah nanti saya ganti dengan bunga sekian persen. Oh ya nggak usah, mendingan yang stabil-stabil aja, ujung-ujungnya nanti kamu dipersulit. Syukur-syukur dapat bunga ya, tapi ya lama ya, mungkin alasannya berapa ya, apa alasannya ini itu ya, dan akhirnya mungkin beberapa bulan ke depan baru bisa dilunasi. Syukur-syukur kalau dilunasi ya, ada beberapa malah yang dipersulit ya dengan alasan ini itu. Nah ini ya, jadi banyak belajar dari pengalaman masa lalu ya.
Ada beberapa juga saya lihat di sini konten kreator sudah mulai berpenghasilan bagus ya, tetap tingkatkan. Ataupun mungkin ada yang barusan mau berbuka berbisnis ya, membuka usaha ya, tetap di support ya, entah dirimu entah pasanganmu ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang bukan franchise, yang kerjasama. Jadi macam contoh kamu kerjasama dengan pasanganmu, kamu punya tapi pasanganmu yang kelola ya, berikan support dia gitu. Ataupun mungkin kondisinya kamu franchise ya, kerjasama dengan orang ataupun badan usaha ataupun apapun ya, tetap semangat gitu. Walaupun mungkin kondisinya naik turun, tidak selalu naik terus, namanya usaha ya. Tetapi saya lihat di sini semangat kamu yang luar biasa ya, semangat yang luar biasa selalu ada pada dirimu, dan pantang menyerah. Nah ini, dan energi kesyukuran selalu ada, sehingga ya rezeki ada terus. Tetapi itu namanya kan kalau dibilang kebutuhan ya, pasti ada, selalu ada juga. Jadi untuk bulan ini syukur-syukur tercukupi semua ya, jadi tetap disyukuri. Makanya saya bilang syukur-syukur ya, karena ada beberapa bintang lain itu yang malah minus. Jadi kamu harus lebih banyak bersyukur, walaupun mungkin kondisinya ngos-ngosan juga karena kebutuhan kamu banyak. Nah ini ya, makanya tadi saya bilang harus bisa memanage keuangan dengan baik. Jangan sampai kamu dipermainkan orang ya, ataupun malah kamu terjebak janji-janji palsu ya. Jadi seperti gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini hati-hati juga yang tadi saya bilang ya. Ada beberapa yang mungkin kondisinya kurang sehat ya. Ya mungkin karena pikiran juga terlalu cemas, terlalu takut, ataupun mungkin terlalu forsir ya, sehingga kamu kurang istirahat, akhirnya sakit. Ataupun mungkin kondisinya ada keluarga kamu yang sakit. Nah ini hati-hati ya, karena ya namanya bicara keuangan, kalau kita sakit kan kita mengeluarkan uang lagi ya, entah mungkin ya itu yang tadi, mungkin ada beberapa juga yang mungkin pinjam duit mengatasnamakan sakit ya, entah anaknya, entah dirinya, saudara, istri, atau suami ya, akhirnya pinjam uang ke kamu. Nah ini kalau memang yang tadi saya bilang, kalau seandainya dia pinjam uang dan memang kamu merasa bahwa dia bisa mengembalikan tepat waktu ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ya, walaupun sakit ya, itu yang tadi saya bilang, kamu harus bisa berkata tidak juga. Kenapa? Karena jangan sampai kamu menolong orang, makanya tadi saya bilang kan, kamu menolong orang tapi nanti ujung-ujungnya kamu yang dipersulit karena kebutuhan kamu tidak terpenuhi, dan akhirnya kamu yang meminjam lagi ke orang lain lagi. Jadi pinjam di atas pinjam gitu ya, dia pinjam uang kamu tapi kamu pinjam ke orang lain lagi ya. Jadi gimana tuh? Nah ini, jadi bukan kita bicara egois ataupun tidak mempunyai empati, no. Tetapi kita lihat dari diri kita dulu. Kalau memang diri kita sudah oke, bisa kita bantu, ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang kondisinya yang tadi saya bilang pas-pasan. Jadi harus kamu bisa memanage keuangan dengan baik. Jangan sampai nyonyor, ya. Kamu bantu orang tapi diri kamu yang korban gitu. Ataupun mungkin kondisinya juga yang tadi saya bilang, kamu nih pusing, stres ya, dengan berbagai macam pekerjaan yang rutinitas yang padat, sehingga lupa istirahat ya, atau ini sebenarnya lupa istirahat aja sih. Makan oke ya, ya nggak terlalu ini juga sih, tapi kalau ini istirahat, kenapa? Karena pada saat kamu tidur itu susah, pada saat kamu mau tidur itu susah tidur gitu kan, dan pada saat tidur pun kamu bangun serasa pegal-pegal. Kenapa? Karena banyak pikiran. Ibaratkan ragamu itu tidur tapi jiwamu tidak. Kamu tuh berpikir, wah besok saya harus kerja apa, wah besok harus begini, harus begitu. Akhirnya sakit ya, ataupun mungkin kondisinya ya sakit-sakit biasa, atau ada beberapa yang memang agak sakit sampai masuk, artinya bukan masuk rumah sakit juga sih, periksa darah gitu ya, otomatis kan biaya lagi lumayan kan, kalau 200-300 ribu untuk makan seminggu ya lumayan, dibandingkan kita cuman beli obat doang ya, bukan kita nikmati tapi malah untuk bayar rumah sakit ataupun biaya pengobatan, wah repot itu ya. Jadi harus bisa lebih tenang, harus bisa lebih enjoy supaya kehidupan kamu lebih baik, supaya kesehatanmu juga baik, seperti gitu ya. Dan saya lihat lagi di sini, oke, untuk biaya pendidikan juga ya, dimana biaya pendidikan nih ya, entah mungkin anak kamu atau dirimu ya, mungkin ada, saya lihat di sini beberapa Taurus yang mungkin kerja sambil kuliah ya, otomatis biaya pendidikan ini ya, ataupun pendidikan anakmu ataupun siapapun yang kamu bantu ya, entah ponakan ataupun adik ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena di sini biaya pendidikan yang agak mungkin sedikit membuat kantongmu agak menipis ya, dikarenakan mungkin kebutuhan buku ataupun mungkin ekstrakurikuler lainnya ataupun apapun yang menunjang pendidikan itu ya, ataupun mungkin kondisinya juga
ada beberapa yang macam contoh ya, konten kreator tapi dalam bidang sains, dalam bidang pendidikan, otomatis dia harus membelikan bahan materi properti yang harus membuat konten berisikan sains ya, pendidikan, mungkin mainan anak tapi berhitung ya, otomatis kamu harus keluarkan budget juga sedikit. Nah ini ya, jadi entah pendidikan di sekolah, entah pendidikan ekskul ataupun yang lainnya, sampai yang berbau konten juga ya, tetapi dalam bidang pendidikan saya lihat di sini memang agak sedikit mengeluarkan banyak biaya, tetapi ingat itu akan kembali seiring waktu ya. Artinya macam contoh ya, uang itu untuk pendidikan kan kita nggak rugi ya, ada sesuatu yang kita dapatkan gitu. Nah ini bobroknya kalau kamu sudah mengeluarkan biaya pendidikan tapi anakmu main-main nih, nggak mau sekolah. Ini kan ada beberapa yang saya lihat di sini nggak mau sekolah, ataupun mungkin yang tadi saya bilang ya, meminjam uang mengatasnamakan pendidikan atau sakit ya, padahal sebenarnya bukan itu. Nah ini hati-hati, karena banyak orang juga yang toksik di dekat kamu yang mau hanya meminta bantuan dari dirimu. Jadi kamu harus dilihat juga, ini betul-betul untuk biaya pendidikan betul-betul pendidikan atau hanya alasan aja ya. Jadi kamu harus bisa menelusuri mana orang yang tepat kamu bantu atau tidak, ataupun yang kalau anakmu juga. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mengatasnamakan pendidikan tapi uangnya bukan untuk pendidikan ya. Dia pakai untuk game online ataupun apapun. Nah, ini yang online yang lagi marak saat ini. Nah, ini hati-hati karena saya lihat di sini ada penipuan. Bukan penipuan juga sih, tapi ya macam seperti gitulah kasusnya ya. Dialihkan ke tempat lain, pendidikan dan kesehatan itu cuma alasan aja. Nah ini ya, untuk kamu taruh di sini, semesta mau ajarkan kamu untuk bisa lebih bijaksana mengelola, bersikap, berucap, dan mengambil keputusan dengan bijaksana ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kondisi kamu di bulan Oktober. Jadi lumayan ya, stabil ya. Jangan pernah berpikir negatif, selalu berusaha yang terbaik, selalu berpikir positif dan tekun ya. Banyak bersyukur. Ingat, di luar sana masih banyak yang kurang lebih malah jauh kurang dari kamu ya. Kalau lebih juga banyak ya, tetapi saya lihat di sini kamu tuh netral ya, pas-pas dibandingkan bulan kemarin ya, agak sedikit ya galau-galau gimana gitu tentang keuangan, tapi di sini sudah lumayan ya, walaupun mungkin tidak ada tabungan, setidaknya lebih dibandingkan kemarin. Jadi tetap bersyukur ya. Oke, untuk pesan semesta kepadamu, saya ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan tuh sama ya. Jadi kalau kamu tidak tegas pada dirimu, jangan berpikir kamu akan bahagia ke depannya. Jadi sini semesta mau menegaskan lagi, sama seperti yang saya ucap tadi, harus tegas pada diri sendiri. Ya, berani berkata tidak kalau memang itu tidak penting. Ya, ini kita bicara keuangan ya, bukan berarti kita nggak punya empati, bukan karena apa gitu, tapi memang harus tegas. Karena di sini ada beberapa yang hanya memanfaatkan kamu. Akhirnya nanti kamu yang terjebak dalam jebakanmu sendiri karena ketidaktegasanmu. Mereka mempermainkanmu atau malah kamu yang dipersulit. Nah ini tuh semesta sudah memberikan ketegasan lagi ya. Jadi di bulan Oktober kamu harus lebih tegas, harus bisa memanage keuangan dengan baik dan bijaksana ya. Dan ya, saya doakan semoga ke depan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.